sini Wengking terbayang akan Yikui yang akan kembali ke kompetisi, sehingga jadi tidak fokus dalam pertandingan, yang menyebabkan Sun Xiang agak mendominasi pertandingan. Namun ketika Sun Xiang berkata kalau Han Wengking sudah tua dan sudah waktunya pensiun, sebagai senior, Han Wengking akan sangat malu jika kalah dalam pertandingan ini. Jadi dia menunjukkan kemampuan seorang senior yang sebenarnya. Jadi dia menunjukkan kemampuan seorang senior yang sebenarnya. Dan saat ditanyai wartawan, Sun Xiang langsung tersinggung karena selalu dibanding-bandingkan dengan Yikui. Dan dia alasan saja karena kurang beruntung. Next, pertandingan penonton vs pemain pro dari sekian banyak penonton akan dipilih satu untuk bertanding dengan salah satu pemain di akademi tim profesional. Di sini saya berpikir bahwa Yikui yang akan dipilih, namun ternyata salah. Secara kebetulan yang terpilih adalah Little Tang, dan lawannya adalah salah seorang murid dari Excellent Era. Saat maju ke depan diperlihatkan akun Little Tang baru mulai dibuat kurang dari 1 bulan lalu. Lalu saat pertandingan dimulai, bahkan calon pemain profesional udah kewalahan melawan Little Tang. Melihat anak buahnya akan dikalahkan oleh pemula, diam-diam Su Xiang maju untuk menggantikan posisi anak buahnya. Dan di sini, Yikui tidak tinggal diam melihat perbedaan cara bermain yang sangat berbeda. Dia tahu kalau Sun Xiang menggantikan dia di belakang. Lalu diam-diam dia juga menggantikan Little Tang. Dan pertandingan berjalan sangat sengit. Sampai saat keduanya menggunakan ultinya. Dan tiba-tiba Sun Xiang sudah kalah saat diperlihatkan tayangan ulangnya. Ternyata Yikui menggantikan arah serangan yang di saat bersamaan dia menghindari serangan musuh. Dan itu adalah gerakan khas Yikui waktu dulu di Excellent Era. Sesaat Yikui merasakan euforia kemenangan saat masih jadi pemain profesional. Sementara itu, para wartawan yang melihat gerakan khas Yikui bergegas berlari ke tempat pertandingan, namun Yikui sudah tidak di sana. Dan Guo sampai di sini dia sadar kalau Yikui penjaga warnetnya beneran Yikui yang dia idolakan. Dan juga diperlihatkan kembalinya Yikui disambut di para kapten tim besar. Balik ke Guo di hotel dia untuk menemui Yikui. Namun karena sudah mengetahui aslinya Yikui, jadi kegirangan gimana gitu loh. Lalu saat mereka kembali ke warnet, ada banyak sekali wartawan yang menunggu mereka. Dan refleks Guo langsung gercep lindungin Yikui. Namun ternyata wartawan itu menunggu Tao dan Su Xiang di depan warnet. Karena kantor Excellent Era sama warnet hanya depan-depanan saja. Dan berita kemunculan Yikui sampai ke komisaris Excellent Era. Kerumunan wartawan di kantor Excellent Era membuat dia berpikir
dia dan Tao telah membuat langkah yang salah dengan mengganti Ye Kui. Di sisi lain, Ye Kui karena penyamarnya sudah diketahui bosnya, dia bekerja menggunakan masker agar wartawan yang suka main di warnet tidak mengenalinya. Dan ternyata dia berhasil saat wartawan menanya. Ye Kui menyuruh wartawan untuk minta izin ke Guo. Lalu wartawan itu menceritakan asumsinya bahwa pegawainya adalah Ye Kui yang terkenal itu. Namun Guo berusaha menyangkalnya untuk melindungi penyamaran Ye Kui. 叶哥，你老板已经答应了。我没答应。明明答应了。叶哥，我们的新手业余消遣不怎么样。对。 Sementara itu, Tao mengundang Ye Kui untuk ke kantor Excellent Era. Menyadari kesalahannya, dia meminta kembali Ye Kui untuk balik ke tim Excellent Era. Di sini dia menjabarkan e-sport dari segi bisnis yang memang masuk akal. Jadi mereka mengambil Sun Xiang untuk menarik perhatian publik. Memang benar, kerjasama tim itu kunci kemenangan. Namun dalam bisnis bukan cuma kemenangan, mereka juga harus menarik perhatian. Namun di sini Ye Kui berkata kalau dia sudah punya tim sendiri dan dia berencana akan kembali ke kompetisi. Karena sudah marah, diperlihatkan Tao membuang semua komputer kenangan mereka bersama Ye Kui yang telah mengantarkan mereka sampai seperti ini. Lalu cerita berpindah pada kenangan Ye Kui bersama So Mui-kyu yang menciptakan Marriott Manifestation pertama kali. Diperlihatkan memang di sini Ye Kui dari awal sangat menyukai kelas antar spesialis. Namun karena paksaan Tao, akhirnya So Mui-kyu mengurungkan niatnya untuk membuat senjata itu. Lalu dia menghapus material di dalamnya sehingga Marriott Manifestation Umbrella kembali ke level 1 dan dia taruh di box tua. So Mui-kyu yang bilang ke Ye Kui kalau Marriott manifestasinya gagal. Untuk meredam kemarahannya, Ye Kui dia bilang kalau mereka akan taruhan siapa yang jadi pemain terbaik di antara mereka. Dia juga menemukan sebuah buku milik So Mui-kyu di dalam komputer. Di dalamnya tertulis sebuah resep untuk menyempurnakan Marriott Manifestation, yaitu dengan menyelesaikan sebuah quest untuk naik ke atas sebuah tower. Dan biasanya orang-orang yang sudah bisa naik ke situ adalah akun-akun level dewa. Dan ditambah lagi, di dalam quest itu dia tidak boleh sekalipun terkena damage. Maka dari itu dia manjat di luar towernya. Diperlihatkan di sini Ye Kui tampak kesulitan mengalahkan quest itu. Di saat genting dia mendapatkan skill baru, yaitu baling-baling bambu, mirip kayak punya Doraemon. Dan dengan mudah dia langsung terbang menuju puncak. Puncak mana ini? Puncak tower atau puncak gunung? Balik ke cerita, di atas tower ternyata dia disambut oleh teman-teman lamanya yang dari tim-tim besar. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat senjata Ye Kui yang sudah sempurna itu.